berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan hati, itulah yang menyertai serta memberkati kita sekalian mendengarkan kebenaran sukacita dari kelahiran Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sehat semua. Kalau ada yang sakit, biar dipijit-pijit dulu ya. Sehat Bapak Ibu? Yang di Tribun sehat? Sehat, puji Tuhan. Hari ini kita sangat bersyukur boleh melaksanakan Natal Oikumene seprovinsi Bengkulu. Dan pada saat ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan melalui pesannya bagi kita, terkhusus untuk melewati tahun 2022 ini menuju tahun 2023. Sebagaimana tema yang sudah disampaikan dan dirumuskan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, tertulis pada Matius 2 ayat 12, dikatakan demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan yang menjadi tema Natal nasional untuk tahun 2022 ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat Natal. Semua bersama-sama katakan selamat Natal. Amin. Biar selamat kita. Itu juga doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sendiri bersama semua MPH PGI wilayah Bengkulu, semua bersama panitia Natal Oikumene yang ada di Provinsi Bengkulu, seluruh hamba Tuhan, pendeta dan juga pastor, sekali lagi kami bersama-sama sampaikan selamat Natal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita ini unik karena ini berbicara tentang kisah di balik kelahiran Mesias, kisah di balik kelahiran Yesus Kristus yang sudah ribuan tahun dinantikan oleh dunia ini. Kelahiran Kristus itu kelahiran yang paling ditunggu-tunggu oleh dunia, karena semua dunia mengetahui bahwa kita semua adalah orang-orang yang tidak bisa lagi untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada lagi yang bisa untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dunia membutuhkan juru selamat. Tuhan menjanjikan akan datang Mesias. Ternyata bukan hanya orang-orang yang ada di Yehuda atau di Israel yang mengetahui ini. Ada orang-orang di luar daripada Yerusalem, di luar daripada Israel yang mengetahui ini. Ada orang bijak, ada orang berhikmat, ada cerdik pandai yang dari Persia kuno, atau mungkin kita katakan sekarang negara Irak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mereka adalah orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang
yang tahu bahwasanya Yesus Raja akan lahir. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak percaya sebagaimana orang-orang Israel. Tetapi mereka tahu bahwasanya bintang yang ada, yang mereka lihat adalah bintang Natal, bintangnya Mesias, bintangnya Yesus Kristus, Tuhan yang sudah lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bergegas datang. Mereka datang dari Persia Pune ke Yerusalem. Mereka harus menjalani banyak sekali tantangan di sana. Dari situasi padang pasir yang kalau siang begitu panas dan kalau malam begitu dinginnya luar biasa. Itulah yang mereka hadapi. Itulah tantangan mereka. Tambah lagi ketika bertemu dengan Herodes. Herodes mengatakan, memanggil, "Hei, Jus." Datang orang Majus bilang, "Apa, Des? Ada yang bisa dibantu?" Gitu kan. Terus Herodes bilang, "Kalau kalian ketemu nanti dengan raja yang lahir itu, bilang sama saya, informasikan sama saya." Itu disampaikan Herodes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi orang Majus pergi ke Bethlehem karena mereka mengikuti arahan daripada bintang itu. Mereka bertemu Yesus. Mereka menyembah Yesus. Kepala mereka sampai ke tanah atau sampai ke bawah. Mereka mempersembahkan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan murni. Lalu pada saat itulah mereka juga diberitahukan oleh Tuhan melalui mimpi bahwasanya mereka tidak akan kembali lagi kepada Herodes atau kembali lagi ke jalannya yang sebelumnya, tetapi mereka harus menempuh jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sekarang bersama-sama di tahun 2022 ini. Ada yang masih di tahun 2021? Masih ada, Bapak Ibu? Sama aja itu orang-orang yang gak bisa lupa sama mantan, ya. Ya kan? Ada yang gak bisa move on dari mantannya. Ada orang-orang muda, mana? Ada yang gak bisa lupa dari mantannya. Wah, ini repot ini. Orang-orang tua, kaum ibu. Tadi Ibu Ina HKBP bagus itu Korea. Gimana kira-kira enak? Ada yang belum move on dari mantan? Adong do matamuna. Adong go. Adanya mantannya? Pasti ada. Move on gak dari sana? Move on dong. Harus ya. Terus kaum bapak, apakah sudah move on juga dari para mantannya? Jangan juga, karena sekarang gampang-gampang ngelihat status orang, lirik-lirik juga gitu ya. Lihat-lihat dikit aja gitu kan. Nah, banyak yang begitu. Banyak yang masih terkait dengan persoalan-persoalan di belakangnya. Sehingga banyak orang tidak bisa go on, tidak bisa move on, tidak bisa maju. Ini salah satu PR kita di Bengkulu ini. Dan beberapa kali juga kita sampaikan kepada stakeholder yang ada di Bengkulu ini, agar kiranya Bengkulu ini bersama-sama bergerak seperti orang Majus itu. Mereka bersama-sama, tidak ada persoalan antara mereka bertiga. Padahal jalannya susah, tantangannya luar biasa berat. 1900 km naik onta. Ya, naik onta. Luar biasa tantangan. Tapi mereka terus dengan semangat tanpa persoalan. Dan salah satunya
Itulah pesannya kepada kita, bagaimana bersama-sama membangun Bengkulu ini. Kalau Bengkulu maju, Indonesia juga maju Bapak Ibu. Kalau Bengkulu maju, setiap keluarga kita juga pasti akan maju. Sekarang kita mau tempuh jalan lain. Jalan lain itu apa? Jalan lain itu adalah jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jalan lepas daripada persoalan-persoalan besar dan kecil yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita mau lepas dari persoalan kemiskinan. Kita mau lepas dari krisis Bapak Ibu. Bahkan ketika G20 dilaksanakan di Bali, apa kata presidensi Eropa kepada Pak Jokowi, presiden kita yang luar biasa itu? 60 negara akan mengalami krisis di dunia ini. Tetapi puji Tuhan, Indonesia tidak masuk di dalam 60 negara itu. Amin. 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 Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang ada di sini, apalagi bisa bersama-sama untuk maju, bersama-sama melangkah. Itu yang disebut sinodos, atau sekarang katanya sinode, ya, berjalan bersama, harus bersama-sama, tidak usah alergi, walau berbeda suku, walau berbeda agama, siapapun gandenglah. Engkau temanku satu bangsa, engkau temanku satu provinsi, engkau temanku satu kota Bengkulu. Bersama-sama majukan setiap wilayah kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita ditempatkan Tuhan di Bengkulu ini. Siapapun itu, dari mana saja kampung halaman kita, tetapi Bengkulu juga menjadi kampung halaman kita dan harus kita buat berharga. Itulah maknanya. Ketika orang Persia juga bawa dari sana emas, dibawa dari Persia sampai di hadapan Yesus juga emas. Yang dibawa mur tetap jadi mur, yang dibawanya kemenyan tetap jadi kemenyan. Kita kalau emas, anak-anaknya Tuhan, bahkan lebih berharga daripada itu. Mari kita tunjukkan eksistensi kita. Kami ada. Kami ada. Kami ada untuk kebaikan. Kami ada untuk kasih. Kami ada untuk kemajuan. Kami ada untuk masa depan. Amin. Amin. Mari bergandengan tangan. Puji Tuhan, para pimpinan kita di provinsi ini dan juga di kabupaten kota juga memberikan respek yang baik bagi kita. Ini kesempatan kita, kesempatan untuk maju bersama, kesempatan untuk membuktikan bahwa kita akan melangkah lebih baik, bahkan Indonesia akan semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pegang, apa yang mau kita terima, ya? Apa tujuan kita bernatal ini Bapak Ibu? Shalom. Bukan karena door prize ya. Shalom, ada yang karena door prize kah? Wih, door prize-nya keren. Ada mobil. Mobil gak ada ya, motornya yang ada. Motornya kulkas. Motor itu dinamo ya. Ada kulkas. Tapi siapapun yang memperoleh itu, ya siapa yang gak dapat, ya sama-sama dapatlah yang baik. Sama-sama diberkati Tuhan. Jangan kejar itu dulu. Ini hadiah utamanya. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama kita dimintakan, carilah Tuhan terlebih dahulu. Orang Majus mencari Tuhan Yesus. Kalau kita mau sejahtera, kalau kita mau berdamai, carilah Yesus. Ya, carilah Yesus. Engkau akan selamat.
kita akan memperoleh karunia, bahkan berkat sukacita yang besar. Bapak Ibu, apa itu sukacita? Banyak orang mengatakan sukacita itu karena aku memiliki A, memiliki B, memiliki C, ya, karena saldoku besar. Enggak, bukan itu sukacita. Karena ada satu cerita seperti ini. Ada seorang direktur dari perusahaan yang gede, yang besar, ya, sangat kaya luar biasa dalam hartanya, harta bendanya. Tetapi di rumahnya sering-sering terjadi percekcokan. Asal ke rumah, yang terjadi bukannya damai, tapi yang terjadi adalah perang. Terus dia pergi ke satu villa untuk menenangkan pikiran. Dia mau cari ketenangan, ya. Lalu dia lihat ada seorang penjaga villa ini. Dia sangat-sangat berbahagia. Makanannya sederhana, pakaiannya sederhana, dan dia tidak merisaukan apapun. Dia sangat bersukacita. Anak-anaknya disekolahkan dengan baik, dan dia ceritakan kepada bapak direktur yang kaya ini. Apapun dia kalau ke rumah, ya, penjaga villa ini kalau ke rumah ketemu dengan istrinya, dia akan semakin bahagia. Bertemu dengan anak-anaknya, dia semakin bahagia. Lalu ada orang lain melihat. Dan kalau kita yang melihat, kira-kira yang bahagia bapak direkturnya apa penjaga villa? Shalom. Bapak direkturnya apa penjaga villa? Penjaga villa, ya. Semua mau bahagia kan? Mau? Mau. Kalau semua mau bahagia, mau nggak menjadi penjaga villa? Mau? Pilih mana? Jadi direktur apa mau menjaga villa? Sama ini sekarang. Kita mau cari jalan lain, tetapi Tuhan katakan ini jalan yang lain itu. Orang Majus tahu jalan kembali ke Persia, tetapi Tuhan katakan lewat jalan lain untuk pulang ke negerinya. Jalan yang bagaimana? Jalan itu pasti banyak tantangan. Jalan itu belum dikenal, Bapak Ibu. Jalan itu mungkin masih buta, kita nggak tahu apa yang ada di sana, apa yang terjadi, berapa kelokannya nggak tahu. Tetapi mereka taat, mereka mau, mereka lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain dan selamat. Sekarang tantangan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita? Jangan monoton hanya begitu-begitu saja. Ada kata bijak mengatakan, kalau engkau mau hasil yang lebih, jangan harapkan kalau kau masih berlaku yang sama. Tetapi engkau harus merubah caramu, dan engkau harus mempush dirimu untuk memaksimalkan pekerjaanmu. Lalu ada yang mengatakan begini, seorang atlet, aku berhasil bukan karena aku memperoleh piala, tetapi aku berhasil karena aku mau menderita latihan. Aku berhasil bukan karena pialanya, ya, bukan karena piagamnya atau penghargaan penghormatannya, tidak, tetapi karena dia mau melatih dirinya. Dia terus setia melakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan bertemu dengan Yesus.
Pertemuan dengan Yesus itu mengakibatkan perubahan. Sekarang kita bagaimana? Apakah kita mengalami perubahan ketika bertemu dengan Yesus? Ini bukan persoalan orang rajin ke gereja, bukan persoalan orang yang sering berdoa, bukan persoalan orang-orang yang sering memuji Tuhan, atau yang ikut dalam paduan suara, atau mungkin jadi song leader, ya, atau mungkin seperti tim trompet yang ada di depan ini. Tidak. Justru perjumpaan dengan Tuhan itu harus betul-betul tunduk, harus betul-betul ada faedahnya, ada dampaknya. Orang-orang orang Majusi itu orang yang pintar, orang yang mereka andalkan adalah ilmunya. Mereka orang-orang yang juga sangat-sangat kaya. Kelihatan dari persembahan. Mereka orang-orang yang dihargai di kampung halamannya. Tapi perubahannya di mana? Mereka tunduk, mereka rendah hati. Ya. Perubahannya di sana. Jadi orang-orang Kristen itu siapapun dia harus ditunjukkan dari kerendahan hatinya. Bertemu dengan Yesus rendah hati. Tidak ada yang tinggi hati, tidak ada yang memaksakan kehendak, tidak ada yang menjadi penguasa terhadap yang lain. Harus bisa menjadi berkat bagi sesamanya, harus bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang bisa menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang sudah bertemu dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikut adalah firman lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Bagaimana? Coba kalau ditanyakan ke kita sekarang, lebih mahal mana, uang sekolah anak atau usaha kita untuk membangun gereja? Lebih mahal mana? Lebih berusaha kemana kita? Sama itu. Tapi ingat, semua ilmu pengetahuan yang sudah kita peroleh harus betul-betul kita tundukkan di bawah kuasa Tuhan. Makanya Indonesia tanpa agama hancur. Manusia siapapun tanpa agama selesai. Ya. Karena apa? Apalagi kalau orang-orangnya sudah mengandalkan pemikirannya, pengetahuannya, lalu dia tidak percaya kepada Tuhan, apa yang menjadi patron? Apakah dia harus melihat orang lain sebagai ukurannya? Enggak bisa, itu sementara. Tetapi Tuhan itu abadi, dan itu yang harus dia lakukan sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan. Dan dia harus katakan, pengetahuanku adalah berkat Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Jadi semakin berilmu, semakin merendahlah. Semakin berilmu, semakin berbuatlah. Semakin berilmu, semakin menunjukkan karya-karya nyata. Jangan semakin berilmu, semakin tinggi. Ya. Kalau kami dulu di GMKI jelas-jelas dikatakan, tinggilah ilmumu, tinggilah imanmu, tinggilah pengabdianmu. Jelas dikatakan demikian. Dan memang harus ditunjukkan orang-orang yang percaya agar kita bermanfaat. Itulah yang menunjukkan Kristus juga lahir di Bengkulu. Amin. Kristus lahir di Bengkulu. Jangan katakan di Bethlehem saja, enggak. Kristus lahir di Bengkulu karena orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu ada di Bengkulu. Tambah lagi isu-isu sekarang ya. Isu-isu sekarang kadang BMKG juga buat dakdikduk ya. Begini, bagaimana ya Bengkulu?
Bagaimana kira-kira kita menghadapi itu Bapak Ibu? Tidak ada kata-kata lain. Hanya Tuhan solusi kita di sini. Hanya kuasa Tuhan yang bisa kita andalkan Bapak Ibu. Sebab kita tidak bisa kontrol dunia ini. Tetapi mari kontrol diri kita sendiri ke dalam kontrol yang daripada Kristus itu. Agar kita semua selamat. Walau kita harus berakhir dari dunia ini nanti. Tetapi kepastian kehidupan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu, mari kita serahkan diri kita ke dalam bimbingan Tuhan, ke dalam tuntunan Tuhan. Mari mau diarahkan dan dikemudikan Tuhan. Kita buat firman Tuhan seperti Google Map. Ya, seperti Google Map yang memandu kita mau kemana. Kalau Google Map kan buru apa itu teh? Buru mana lunya itu? Kadang-kadang kan salah juga. Belok kiri, kanan, putar balik katanya kan. Yang ada adalah jurang di sana. Ini ada apa buru mana lu saya pikir kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi firman Tuhan itu pasti. Dia kompas dan Google Map yang pasti. Keselamatan itu pasti. Mau diarahkan, mau dikendalikan, mau dituntun dan dikemudikan oleh Tuhan. Agar kita semua memperoleh keselamatan itu dan kehidupan kita tidak sia-sia. Yang berikut, jangan mau kembali kepada Herodes. Jangan mau kembali kepada Herodes. Kalau Tuhan sudah katakan jalan sana, jalanlah. Jangan kembali kepada Herodes. Karena Herodes adalah seorang raja yang jahat. Seorang pemimpin yang luar biasa bengisnya. Ya, istrinya yang kedua dia bunuh, namanya Maria. Ya, 2 anaknya juga dia bunuh. Lalu 45 orang Sanhedrin dia juga bunuh. Luar biasa. Bahkan Yesus sendiri dia ketahui ada lahir, dia juga akan bunuh. Tetapi Tuhan dengan kuasanya tidak memperbolehkan terjadi rencananya Herodes. Bapak Ibu, 2022, 2023, setelah itu 2024, melalui firman ini, jangan pilih Herodes. Amin. Gak ada kan caleg itu nanti Herodes kan? Ya. Dan kalau sudah terpilih pun jangan jadi Herodes. Ya. Siapapun dari anak-anak Tuhan, dari keluarga-keluarga Tuhan, jangan seperti Herodes. Tetapi jadilah pemimpin-pemimpin yang berhikmat. Walau kita memiliki jabatan, pangkat, golongan, apapun itu, kehormatan yang ada di bangsa kita, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Disitulah kemuliaan yang lebih daripada apapun. Makanya dari kita siapapun, ya, dari warga Bengkulu siapapun yang akan maju ke depan, tolong jangan pilih Herodes. Ya, jangan pilih Herodes. Tapi pilihlah orang-orang yang mau bekerja, yang mau mengerjakan, yang memiliki visi dan misi yang jelas. Jangan mau disogok dengan uang. Shalom. Orang Kristen jangan mau disogok dengan uang. Amin. Jangan mau dikasih sekian lembar berubah pilihan kita. Enggak boleh Bapak Ibu. Pilihlah dengan benar. Tanggung jawab kita sebagai warga negara yang benar. Biar bangsa kita ini benar. Ya, biar provinsi kita, kota kita, kabupatennya juga benar. Biar maju kita. Biar enggak lambat. Biar cepat. Ya. Biar sama-sama maju. Biar kita kejar dulu ketertinggalan kita selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita doakan dan dukung para pemimpin
yang benar di bangsa kita. Tetap kita bawa dalam doa, mulai dari tingkatan pusat bahkan sampai kepada RT RW-nya. Mari kita bawa semua ke dalam doa kita, agar Tuhan menuntun mereka seperti orang Majus yang Tuhan sudah tuntun. Mereka selamat, mereka bersukacita sampai kepada kampung halamannya. Demikianlah kita, kiranya juga akan sampai kepada tujuan daripada Tuhan, bukan tujuan kita, tetapi tujuan Tuhan itu akan sangat baik dan akan sangat-sangat memberikan sukacita yang penuh. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di Bengkulu. Shalom. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang bekerja pada stakeholder yang ada di pemerintahan. Tuhan juga memberkati serta membimbing seluruh keluarga umat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan. Jadilah orang-orang Majus yang sudah dihindarkan Tuhan dari Herodes. Jadilah orang-orang Majus yang mau tunduk dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, memberitakan berita sukacita. Walau dunia mengatakan 2022 gelap, lebih gelap 2023, anak-anak Tuhan adalah terang. Anak-anak Tuhan adalah terang, lilin-lilin yang menerangi. Tanggung jawab kita itu Bapak Ibu. Siapapun saudara kita sebangsa dan setanah air, mari kita tunjukkan kami ada. Kami ada yang Tuhan sudah sinari. Saya seperti kaca. Kaca itu akan memantulkan sinar itu. Mari pantulkan sinar kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan kita, agar semua memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan atas karunia yang sudah Engkau berikan bagi kami melalui firman-Mu yang menjadi daging. Atas tuntunan-Mu, orang-orang Majus datang bertemu dengan Tuhan. Dan saat ini juga kami memohon bimbingan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kami melalui tuntunan-Mu, melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi pegangan kehidupan kami, agar kami boleh melalui berbagai macam rintangan, hambatan, serta tantangan apapun ke depannya Tuhan. Berkatilah kami seluruh umat-Mu. Jadikan kami menjadi terang bagi sekeliling kami. Oleh karena Tuhan senantiasa memancarkan cahaya bagi kami. Bapa di dalam surga, apapun yang akan kami hadapi pada masa-masa yang akan datang, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami melangkah di jalan yang Tuhan sudah persiapkan. Walau itu adalah jalan lain, tapi ketika itu adalah jalan Tuhan, tuntun kami Tuhan, bimbing kami seluruh umat Tuhan, dan kami percaya bimbingan-Mu akan menuju keselamatan kekal. Bapa di dalam surga, berkati seluruh pemimpin negara kami, berkati pemimpin provinsi, kota, dan kabupaten, berkati seluruh FKPD yang ada di provinsi ini dan juga di kota kabupaten, dan berkati seluruh umat ciptaan Tuhan, agar kiranya di dalam damai kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kami. Amin.